tidak bisa jadi tersangka. Tapi setelah ditangani oleh Polri, bisa menjadi tersangka. Meski ada yang berpendapat proses hukum Basuki Cahayapurnama terlalu lama dalam proses, namun pihak kepolisian membuktikan kinerjanya dengan menyerahkan berkas penyidikan dan lengkap diterima pihak kejaksaan. Berkas perkara tahap 2 beserta 51 barang bukti telah diterima Kejaksaan Agung. Kejaksaan pun memastikan berkas perkara dugaan penistaan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Saya jelaskan di sini bahwa tadi kita sudah melakukan tahap 2 dan pada saat ini perkara atas nama tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Masalah tidak ditahannya Basuki Cahayapurnama juga turut disampaikan pihak Kejaksaan Agung. Karena SOP Kejaksaan Agung yang menerapkan bila penyidik tidak menahan, Kejaksaan pun akan melakukan hal yang sama. Ditambah, Basuki sebagai tersangka dianggap kooperatif. Kasus penistaan agama yang menimbulkan aksi yang juga menjadi sejarah dalam dunia hukum di Indonesia ini kini menjadi perhatian publik di dalam maupun di luar negeri. Kehadiran saksi ahli dari jaksa penuntut umum dan kuasa hukum akan segera menjadi perhatian masyarakat. Dan keputusan hakim nantinya akan tercatat dalam sejarah hukum di Indonesia. Pemirsa, sidang perdana Ahok akan berlangsung pada Selasa pekan depan berlokasi di PN Jakarta Utara sesuai dengan lokasi di mana Ahok menyitir soal surat Al-Maidah dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu pada September 2016 dengan kapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kami sudah kedatangan 4 orang tamu, paling kanan adalah jubir atau tim kuasa hukum Ahok, Bang Ruhut Sitompul. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ada Bang Ahmad Yani dari tim advokasi Gerakan Pengawal Fatwa MUI. Selamat malam, Bang Yani. Ada Pak Abu Bakar Al-Habsyi dari PKS, dari Komisi 3. Selamat malam, Pak Abu. Selamat malam dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Supardi Ahmad, pakar hukum pidana. Selamat malam, Pak Supardi. Saya ke Pak Abu dulu. Pak Abu, tadi Komisi 3 rapat dengan Kapolri. Untuk spesifik kasus Pak Ahok, apakah dibahas secara khusus dan mendalam? Sangat dalam dan sangat dinamik. Tadi pertemuan cukup panjang. Paling tidak tadi itu adalah mengklarifikasi beberapa hal. Termasuk masalah-masalah lapangan mulai dari 4.11 sampai 2.12 itu. Termasuk kasus-kasus Ahoknya sendiri. Apa poin-poin penting dalam kasus Ahok, Pak Abu? Dalam kasus Ahok intinya adalah sudah ditemukan ya dua barang bukti dan dia sudah langsung dikirimkan ke P21 Kejaksaan. Artinya sudah selesai di kepolisian, tapi kepolisian tidak menahan. Diserahkan kepada Kejaksaan dalam waktu singkat, Kejaksaan pun memberikan kepada PN Utara. Pengadilan. Nah, kita tunggu saja di pengadilan. Apakah ada pertanyaan mengapa Pak Ahok tidak ditahan seperti yang disuarakan anggota DPR juga? Banyak sekali pertanyaan mengarah pada masalah Ahok, kenapa kok nggak ditahan? Gitu. Tapi jawabannya itu adalah kembali kepada lembaga-lembaga terkait yang akan berlanjut. Maka kita berharap besok di pengadilan ini bisa ditemukanlah paling tidak ada satu kejaksaan yang tim JPU yang profesional ya, menguasai permasalahan. Dan kedua, hakim-hakim yang independen dan objektif lah. Baik. Itu yang kita harapkan. Bang Ruhut, Kejaksaan juga sama seperti Polri tidak menahan Pak Ahok. Komentar Anda sejauh ini? Nah, sebelumnya saya ingin luruskan, saya lagi proses, saya memang mundur dari DPR. Mundur dari Partai Demokrat juga? Dari DPR, jadi selama saya di DPR kan saya cuti. Jadi sebelum saya menerima kepres pengunduran diri saya sekarang ini bukan kuasa hukum, tapi saya juru bicara Ahok Jarot. Kuasa hukum Pak Ahok Jarot dipimpin oleh Sera dan diikuti oleh kawan-kawan lain, termasuk dari P3-nya Jan Farid. Kayaknya berat ya tinggal di Demokrat ya? Demokrat bukan partaiku yang pertama, partaiku yang terakhir. Jadi sekarang aku menjadi tokoh independen sama dengan Ahok. Baik, balik ke pertanyaan saya tadi seperti apa? Komentar Anda soal tidak ditahannya Pak Ahok oleh Kejaksaan maupun oleh kepolisian. Jadi itu hak subjektif dan hak objektif daripada kepolisian. Dan Kejaksaan karena kepolisian tidak menahan,
karena SOP mereka melanjutkan apa yang dilakukan kepolisian, jadi mereka juga tidak menahan. Jadi itu. Baik. Bang Yani, Anda sebelumnya juga bersuara keras di luar sana, ingin agar kasus ini cepat, transparan, dan termasuk Pak Ahok juga ditahan. Ya, kalau kita melihat dari kasus-kasus yang sama, bahwa hampir bahkan 100% kasus kecuali Pak Ahok ini itu dilakukan dengan penahanan, ya kan? Dan kasus itu cepat sekali, jadi kan tidak melalui yang namanya aksi bela Islam pertama, ya kan? Aksi bela Islam kedua baru status menjadi tersangka. Ini kan kita menjadikan ada azas kesamaan yang tidak sama, ya kan? Jadi tidak ada kesamaan di hadapan hukum seperti itu. Ada hak-hak privilege yang diberikan oleh institusi-institusi penegak hukum ini kepada saudara Ahok. Artinya Anda tadi mengatakan ada privilege itu bukan sekedar persepsi, tapi menurut Anda itu fakta? Fakta. Kalau kita lihat kasus-kasus yang sudah ada, semua kasus-kasus itu dilakukan penahanan. Nah, oleh karena polisian sudah tidak menahan, kan kita sudah tidak bisa lagi mengevaluasi. Tuntutan kita pada waktu itu memang kita minta bahwa Ahok ditahan dan memenuhi syarat untuk ditahan seperti itu. Walaupun apa yang dikemukakan oleh Bang Ruhut tadi mengatakan ada alasan-alasan subjektif memang dimiliki oleh penyidik. Ya, ada alasan-alasan objektif yang juga yang dimiliki penyidik. Tapi kalau kita melihat dari kasus-kasus yang semua yang bernuansa penodaan agama atau penistaan agama ini semuanya dilakukan penahanan. Nah, oleh karena itu juga kita berharap sesungguhnya kejaksaan. Jadi dengan alasan SOP bahwa karena kepolisian tidak melakukan penahanan maka kejaksaan tidak melakukan penahanan ini, jadi saya kira tidak juga seperti itu. Banyak kasus-kasus yang dilakukan bahwa polisi tidak melakukan penahanan tapi di kejaksaan dilakukan penahanan. Nah, kalau ini dilakukan SOP juga kita minta standar ini harus sama juga terhadap kasus-kasus yang lain juga harusnya diperlakukan yang sama seperti itu. Nah, kita berharap juga nanti di pengadilan, karena pengadilan punya hak kewenangan juga untuk melakukan penahanan. Saya kira kita berharap juga pengadilan bisa dengan kewenangan sekarang ini kan kewenangan karena sudah dilimpahkan, sudah ditunjuk oleh hakim majelisnya, maka kewenangan ada di majelis hakim. Sebetulnya kalau pengadilan agak memproses ini agak lama, bahwa ketua pengadilan punya hak juga untuk melakukan penahanan. Tapi karena kasus ini sudah ditunjuk majelis hakim per hari ini, maka kewenangan itu kepada majelis hakim. Dan kita berharap bahwa majelis hakim juga bisa melakukan penahanan seperti itu. Jadi sebelumnya apa yang dikatakan Bung Yani, kasus Ahok dengan yang lain itu tidak tidak beda-beda tipis. Bedanya sangat jauh berbeda. Kenapa? Yang lain itu saya ingin tanya, apakah ada Buniani? Tidak ada Buniani. Ya, karena itulah ditahan. Tapi ini ramai setelah 10 hari Pulau Seribu. Dan sebelum demo, ini perlu diketahui. Sebelum demo tanggal 4 bulan 11, Ahok tanggal 24 Oktober sudah datang untuk tegaknya hukum. Ya, dia sudah datang, sudah waktu di BAP dia sudah diperiksa. Sekian banyak ya, 24 pertanyaan. Jadi memang Ahok ini sangat taat hukum. Jadi beda masalahnya. Mas Fardi, sebentar, saya ingin klarifikasi juga. Ini kasus ini bukan ada kasus yang diangkat ya ada tidak ada pernyataan Buniani. Karena kita juga menonton dari situs resmi juga Pemda DKI. Bahwa kasus-kasus yang lain juga ada tenggang waktu, setelah ada tenggang waktu itu jadi dilakukan penahanan. Ini sama, kasus pasalnya juga sama. Ya, pelakunya yang beda. Jadi nggak bisa dikatakan beda-beda, sama kasusnya. Itu yang disebut sebagai privilege tadi. Nah, itu sebenarnya mendapatkan hak-hak privilege dari institusi penegak hukum. Jadi saya tetap beda. Kenapa? Kasus yang namanya Ahok ini, jujur saja, harus masuk Guinness Book. Kalau di Indonesia rekor muri. Siapa bilang yang lain itu secepat Ahok? Ini yang paling cepat. Tapi kenapa ini semua paling cepat? Kita acung jempol hormat kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Inilah beliau ingin menegakkan hukum. Semua proses hukum mudah-mudahan tidak hanya Ahok. Semua ini harus cepat. Saya dan sahabat saya Yani ini kami lama jadi pengacara. Kadang-kadang sidang itu diundang jam 9. Udah sore baru Yani sama saya dipanggil. Di ruang hakim. Kita tunda ya minggu depan. Tapi kalau sekarang keren nggak? Harus begitu biar ada kepastian hukum. Apa bedanya kasus Ahok dengan kasus-kasus penistaan agama yang lainnya? Ya, soal sumber informasi saja. Tapi sebetulnya ini kan yang poin pentingnya adalah bagaimana kita mengharapkan tegaknya hukum berkeadilan. Karena itu salah satu syarat tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jika kalau hukum ditegakkan secara tidak berkeadilan, secara diskriminatif, ini membahayakan keutuhan NKRI. Oleh karena itu kita berharap aparat penegak hukum, polisi, jaksa, pengadilan betul-betul menegakkan hukum secara berkeadilan. Apakah itu sumbernya dari mana? Saya kira itu bukan persoalan. Yang penting adalah
permasalahannya itu sama, bahwa ini adalah penodaan agama, maka diterapkan pasal itu ada alasan subjektif, ada alasan objektif untuk diterapkan satu proses penahanan itu, gitu. Sesungguhnya SOP seperti apa? Jika polisi tidak menahan, apakah kejaksaan boleh menahan atau seperti apa? Ya, penahanan itu bukan persoalan SOP atau persoalan yang lain, ada persoalan kebutuhan untuk menegakkan hukum. Kalau jaksa memandang agar proses hukum itu cepat, tidak menghadapi kesulitan, maka bisa melakukan penahanan. Demikian pula dikatakan Bang Yani tadi, pengadilan bisa melakukan penetapan untuk melakukan penahanan demi agar semuanya berjalan dengan baik. Kita khawatir akan ada aksi-aksi lagi yang menuntut adanya penahanan lagi. Kita sudah mengapresiasi 212 kemarin yang begitu luar biasa, sudah memenuhi harapan pemerintah, sudah memenuhi harapan aparat penegak hukum, tidak ada kerusuhan apapun, maka oleh karena itu mestinya juga direspon positif oleh aparat penegak hukum gitu. Jadi menurut Anda Ahok sangat pantas untuk ditahan seperti itu? Ya, karena memang sarana undang-undangnya memenuhi syarat untuk ditahan itu. Gitu. Baik, pemirsa, seperti apa nanti perjalanan kasus Ahok ketika memasuki babak baru di Pengadilan Jakarta Utara? Dr. Anyus akan segera kembali.